Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Teman-teman, kita lanjut ya di video chapter 22 part yang kedua. Nah, kita sekarang akan membahas soal terkait dengan changes in accounting policy. Nah, di sini contohnya kita akan lakukan yang namanya retrospective accounting change atau treatment yang ini ya, yang retrospektif, yaitu merubah metode di tahun ini dan di tahun sebelumnya. Nah, ini case-nya adalah metode dalam hal long-term contracts. Ini kita sudah pelajari di chapter 18 ya, bagian revenue. Jadi kita ada kaitan dengan chapter sebelumnya nih. Kita baca dulu ya soalnya. Denson Company has accounted for its income from long-term construction contract using the cost recovery. Jadi, selama ini dia menggunakan metode cost recovery atau zero profit method ya. Kalau teman-teman ingat, di chapter 18 kita belajar ketika perusahaan itu, contohnya perusahaan kontraktor ya, dia akan membangun asetnya tidak dalam waktu sekejap langsung jadi gitu kan. Jadi bertahap, bisa 3, 5 atau bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu kan ada dua tuh metodenya, ada percentage of complete ya. Percentage of completion sama zero profit ya kan, ada dua. Nah, kalau yang zero profit itu dia setiap tahun belum mengakui revenue-nya, jadi dia hanya mengakui cost-nya aja, tidak ada mengakui gross profit, dan baru di akhir periode. Sedangkan kalau percentage of completion method ini dia akui profit di setiap tahun sesuai dengan cost yang sudah keluar. Misalnya cost-nya 25%, berarti dia akui revenue-nya 25%, kayak gitu ya. Jadi nanti pasti ada profitnya. Sedangkan kalau yang zero profit ini enggak, dia revenue-nya sama dengan cost-nya, jadi 0 setiap tahun, kecuali nanti ketika sudah selesai baru dia akui profitnya. Nah, ini di tahun 2011 perusahaan change to percentage. Jadi selama sebelum-sebelumnya nih 2009, 2010 dia pakai zero profit, tapi di 2011 dia langsung ganti nih ke percentage of completion. Karena manajemen believes this approach provides a more appropriate measure for the income earned. Karena dia percaya bahwa kalau pakai percentage of completion ini kayaknya lebih cocok deh, lebih menghasilkan pengukuran yang lebih appropriate gitu ya untuk income yang sudah didapat. Nah, untuk tujuan pajak, for tax purposes, the company use the cost recovery method and plans to continue doing so in the future. Jadi, tapi untuk kepentingan pajak, dia dia akan tetap menggunakan cost recovery method dengan asumsi pajaknya 40%. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah perbandingan ya teman-teman. Kalau yang biru ini, yang bagian atas, dia pakai cost recovery method atau yang zero profit tadi, dan yang ini adalah percentage of completion. Kita lihat ya, ini ini perbandingannya. Kalau pakai metode cost recovery, kita bisa lihat bahwa net income-nya selalu lebih kecil ya. Ya kan, nih teman-teman lihat ya, 2009 dia 240, di sini 360, di sini 96 dia 108, dan di sini 114, di sini 120. Memang begitu ya, karena kalau pakai, seperti saya bilang, kalau pakai cost recovery tadi, dia tidak mengakui keuntungan yang nanti diakuinya kalau sudah selesai. Nah, kalau percentage of completion dia akui sesuai dengan cost yang sudah keluar. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, income before income tax-nya selalu lebih kecil ya. Sini ya, 600. Nah, ini. Sekarang kita lihat efeknya kalau dia dirubah ya. Jadi kan tadi dia ngubahnya di 2011 nih ya kan. Jadi di 2009 dia sudah mengakui nih, anggap ini nggak ada ya, dua ini. Sudah mengakui net income-nya 240, 96.000, tahu-tahu di 2011 dia ganti nih. Saya nggak mau pakai metode nih, maunya yang ini gitu ya. Dia mau pindah dari sini ke sini. Berarti ada selisih ya nggak? 120 ke 114, bahkan dari income-nya juga 200.000 ke 190. Kita lihat. Nah, di sini ya. Pre-tax income ini adalah income sebelum pajak. Jadi kita lihat income sebelum pajak dari dua metode ya. Metode yang pertama, ini metode aslinya, cost recovery, dan ini metode yang sudah dirubah ya. Prior to 2010 sebelum 2010, dan 2011 gitu ya.
Prior to 2010 itu 600.000, kita balik dulu. Nih ya. 600.000 kalau pakai percentage of completion, kalau pakai cost recovery 400.000, saya balik dulu. Nih ya. Supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi ini dengan ini. Kemudian 2010 180 dan 160. Dari sini angkanya 180, 160 gitu ya. Kemudian kita cari difference-nya. Kita kurangin ya. Karena kan ini dua metode yang berbeda. Ternyata selisihnya adalah 220.000 ini. Ya. Kenapa kita hitung 2 tahun? Karena metode ini digunakan sejak 2010 ya. Jadi dirubah di 2011, maka kita ubah dari 2010-nya. Sejak metode itu metode pencatatan kontrak itu dimulai. Oke. Ternyata setelah 2 tahun selisihnya adalah 220 ya. Ini kan totalnya nih. 780 dikurang 50, 220. Nah, berapa tax effect-nya? Kita kalikan dengan 40%. Dapatlah 88%. Ini pajaknya. Berarti setelah pajak berapa? Tinggal kita kurang ya. 220 dikurang 88 dapat 132.000. Nah, inilah 3 angka yang akan kita jurnal. Karena kita akan mengubahkan dari yang tadinya cost recovery jadi percentage. Ternyata efeknya adalah ini, perubahan-perubahan ini. Nah, ini adalah total di 2011, 200, 190, ya nggak? Nih, saya balik dulu. 200.000, ini kalau pakai percentage, ini kalau pakai cost recovery, 190, ada selisih 10.000, tax effect 4.000, dan net income 6.000. Tapi yang di 2011 tidak perlu di jurnal. Kenapa? Karena kan di 2011 kita langsung pakai ini. Ya nggak, belum hitung ini sebelum tutup buku ya. Pokoknya teman-teman harus catat bahwa changes in accounting policy ini kalau dia bilang di tahun 2011 berarti ini sebelum dia tutup buku gitu ya, sebelum dia bikin laporan keuangan, yang artinya ketika transaksinya baru terjadi. Tapi kan kalau 2010 dan 2009 dia sudah tutup buku ya nggak, laporannya sudah dipublish, sudah diaudit pula gitu. Maka yang perlu dikoreksi adalah yang tahun sebelumnya saja. Oke, nah sekarang bagaimana jurnalnya? Yang pertama adalah jurnal construction in process. 220.000, artinya apa? Teman-teman, kan tadi kita lihat bahwa, saya balik dulu ya, income before tax-nya, di sini kan selalu lebih rendah ya. Ya nggak? Di metode yang awal, berarti kita perlu tambahkan gitu kan. Tambahkan 220.000 ini. Dari yang sebelumnya 560 supaya jadi 780, kita tambahkan 220 di akun construction in process-nya. Ya, di CIP. Kemudian di kreditnya adalah, kreditnya adalah ini 88 dan 132. Yang 88.000 ini jadi deferred tax liability atau utang pajak tangguhan. Utang pajak tangguhan itu artinya apa? Maksudnya dulu kan dia bayar pajak cuman berapa ya? Kita lihat dulu di sini. Saya back dulu. Dulu dia bayar pajak cuman ini ya, 160 tambah 64. Ya nggak? Sedangkan kalau pakai metode baru, dia harus bayar utang pajak ini 240 tambah 72. Maka dia punya deferred tax liability, utang pajak tangguhannya sebesar 88.000. Ya. Dari selisihnya dikali dengan 40%. Kemudian selisih sisanya 132 itu masuk ke laba ditahan. Kenapa laba ditahan? Karena return earning ya, return earning di kredit itu artinya keuntungan bertambah atau income-nya bertambah. Karena apa? Karena kan tadi kalau kita pakai metode yang percentage, itu income-nya cenderung lebih tinggi. Jadi dia harus menambah return earning-nya. Seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Semoga dipahami. Semoga mudah untuk dipahami. Jadi yang kita adjust adalah selisihnya ya teman-teman. Karena kita merubah dari satu metode ke metode lain dan itu pasti ada selisih. Nah, selisihnya itulah yang kita adjust. Nah, kebetulan di sini adjustment-nya adalah dia harus menambah construction in process, terus ada utang pajaknya di sini, dan yang terakhir adalah labanya. Nah, ini adalah disclosure. Jadi ketika kita melakukan perubahan policy atau kebijakan akuntansi, itu harus dijelaskan tuh di catatan atas laporan keuangan, ya. Nah, apa aja yang harus dijelasin? Yang pertama, harus jelaskan nature-nya. Jadi, apa yang dirubah? Misalnya tadi, yang dirubah itu adalah
dari cost recovery ke percentage of completion. Terus percentage of completion tuh gimana sih? Apa sih bedanya sama cost recovery? Itu harus dijelasin. Yang kedua, jelaskan alasan kenapa kita ganti gitu kan. Kalau tadi alasannya adalah provide more appropriate information, misalnya dengan mengganti metode lebih banyak informasi atau lebih relevan atau bagaimana, itu jelasin. Kemudian yang nomor 3, for the current period and each period prior period to the extent practicable the amount of adjustment. Nah, untuk periode sekarang dan sebelumnya itu harus ada adjustment ya. Untuk each financial statement line item affected. Jadi adjustmentnya hanya di item-item yang terpengaruh aja. Misalnya kalau tadi nih di bagian ini dan ini ya, itu harus dijelaskan. Dan basic and diluted earning per share. Nah, perubahan itu ngaruh nggak sih ke EPS-nya ya? EPS kita juga udah belajar di chapter berapa tuh? Pokoknya kita udah belajar ya. Nah, kalau dia berpengaruh maka harus kalau dia bikin itu jadi terdilusi harus dikasih notes. Oke. Dan yang terakhir adalah amount of the adjustment relating to period before those presented. Nah, ini jumlah adjustmentnya harus disajikan seperti yang ini ya. Kemudian ini contohnya. Nah, ini jadi teman-teman kalau kita merubah tahun lalunya, kan misalnya kita ganti di tahun 2011, berarti tahun lalunya nanti presentasinya seperti ini, as adjusted. As adjusted itu artinya sudah dirubah gitu ya. Karena sebenarnya 2010 kan nggak segini angkanya. Nah, ini note A, note-nya di sini, semua dijelasin di sini. Misalnya change in method accounting, the company has accounted for revenue and cost. Nah, pokoknya ini semua dijelasin di sini. Nih, the new method of accounting for long-term contract was adopted to recognize. Jadi dia jelasin alasannya kenapa gitu. State justification for change. Nih. Jelaskan justifikasinya. And the financial statement of dan laporan keuangan tahun sebelumnya sudah di restate, ya nggak? Untuk supaya bisa dinilai secara retrospektif. Kemudian dijelasin for income tax purpose, the cost recovery has been continue. Untuk tujuan pajak, dia tetap pakai metode yang cost recovery. The effect of the accounting change was increase. Nah, dia kasih tahu nih efeknya setelah perubahan akuntansi ini apa efeknya. Ternyata income di 2011 naik 6.000 euro. Dan gitu semua dijelasin ya. Nah, sekarang tadi kan kita lihat sebentar ya di sini. Return earning-nya berubah kan ya. Nah, itu juga harus dicatat. Nah, di sini Denson Company return earning-nya itu adalah 1.360.000 euro di awal tahun 2009 ya. Ini sebelum ada perubahan ya teman-teman. Before change, kita lihat dulu. Ini kita udah ganti section ya. Kalau tadi kan kita sectionnya adalah revenue. Sekarang return earning nih. Kalau tadi kita ngitung income-nya, sekarang laba ditahan. Jadi laba ditahan teman-teman rumusnya apa? Harusnya hafal di luar kepala ya. Return earning itu rumusnya adalah return earning awal ditambah net income dikurang dividen. Kalau ada, ini nggak ada dividen ya. Jadi return earning akhir ya. Catat ya teman-teman. Itu namanya movement dari return earning atau laba ditahan. Jadi untuk mencari nilai laba ditahan tahun ini, caranya adalah beginningnya nih ya, return earning di 1 Januari kita tambah dengan keuntungan di tahun ini. Kalau rugi berarti dikurang. Dan kalau ada dividen dia dikurang ya. Karena kita sudah belajar di chapter sebelumnya juga bahwa dividen itu diambil dari laba ditahan ya. Kebetulan di perusahaan si Denson ini nggak ada dividen, maka di sini langsung dapat return earning akhir atau ending ya. Jadi yang Januari 1 itu beginning, yang Desember 31 itu ending. Jadi rumusnya selalu begitu. Beginning tambah net income dikurang dividen jadi ending. Beginning tambah tambah net income dikurang dividen jadi ending. Kayak gitu. Nah, ini di 2009 dia bilang beginningnya adalah 1.360.000 euro. Nih ya. Kemudian net income-nya, ini before change ya. 240.000 kita back dulu supaya teman-teman nggak lupa. Dari mana dapat 240.000? Dari sebelum berubah. Ini ya, 240.000 nih net income, keuntungan dia. Di 2009 keuntungannya 240.000, masukin deh ke sini. Kita balik ke ini ya. Nah, dapatlah return earning endingnya 1.600.000. Kemudian ending di sini akan naik ke sini ya nggak? Ending di sini akan naik ke sini begitu seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau di sininya dirubah,
Kalau di 2029 dirubah, berarti ini akan berefek nggak sih? Berefek ya, ini berubah gitu. Nah, makanya returnernya harus di-adjust juga di video selanjutnya ya, teman-teman.